Senang saudara, kita kembali jumpa di Abam episode 879. Saya ditemani Bapak Pendeta Andris. Pak, yuk kita mulai. Baik Pak, dari wanita tidak ada keterangannya Pak di sini. Nggak ada data-data, Iya. oke. Shalom Bapak rohani kami. Saya adalah seorang istri hamba Tuhan. Sengaja Pak, saya tidak sebut nama karena sampai saat ini organisasi kami tidak mengizinkan kami menerima pengajaran dari Bapak. Oh, saya udah tahu dari gereja mana. Tapi kami tetap setia walau banyak tantangan. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, kami punya anak laki-laki sedang kuliah jurusan hukum. Dan ini menjadi sebuah perjuangan yang begitu berat bagi kami untuk membiayai kuliah anak kami. Yang jadi masalah, anak kami ini pacaran dengan anak seorang jemaat, di mana kami tidak setuju. Namun anak kami ini masih tetap menjalin hubungan dengan perempuan itu. Padahal suami saya sangat marah besar dan akhirnya dia bilang sudah putus. Namun nyatanya anak saya masih lanjut, bahkan mereka sudah berani manggil mami papi. Dan mereka juga sudah buat surat perjanjian. Bagaimana cara saya mengatasi persoalan ini ya Pak? Mohon solusinya. Memang untuk masalah hubungan mereka ini belum terlalu jauh atau belum sampai ke hubungan terlarang. Karena anak saya kuliah di Jakarta dan wanitanya di Jambi. Anak saya ini ibadah di Mall Arta Gading bersama kakak dan adiknya. Mohon bantuannya Pak. Terima kasih buat jawabannya. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak. Yang pertama, kenapa Anda larang anak ini pacaran dengan anak jemaat ya? Iya, anak Apa jemaat. karena beda suku, beda sosial, tingkat sosial ekonomi, atau orang tuanya berlatar belakang buruk, Anda melihat bibit bebet bobot? Saya tidak tahu kenapa. Ya. Yang kedua, jangan Anda bersikap keras dalam arti kasar. Tunjukkan ketidaksetujuan dengan alasan yang jelas. Oke? Yang ketiga, kalau tidak berkeberatan karena ini istri pendeta, ya, dibimbing pendeta juga yang lebih umur. Ya. Kalau Ibu S ini bisa membimbing. Kenapa? Lalu anak ini kalau harus kami layani, minta nomor teleponnya kami layani. Ya. Dia ke Arta Gading, jadi jemaat kita. Tolong ditindaklanjuti dengan memberikan bimbingan kepada ibunya dan tuntunan kepada anaknya. Ya. Begitu. Kok saya seperti pernah ya, jadi seperti pernah mengenal anak ini. Tapi nanti coba deh ya, kami akan membimbingnya. Tapi sekali lagi jangan terlalu memakai pikiran kita. Kita memiliki pemikiran anak ini akan jadi rusak atau apa, belum tentu. Sebenarnya sebagai hamba Tuhan, kita harus percaya Tuhan mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Kalau kita mumet, judek, mentok, harus dilawan hanya menyerah ke Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Jadi lawan masalahmu dengan kesucian. Apalagi seorang hamba Tuhan ya. Terima kasih untuk kepercayaan walaupun sinode Anda melarang ya mendengarkan khotbah saya. Tapi Anda tetap mendengar. Puji Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang sering mendengar khotbah saya atau selalu mendengar khotbah saya, apa sih sesatnya? Di mana sih sesatnya? Kok sampai ada sinode yang melarang itu? Mungkin dasarnya bukan ajaran, mungkin dasarnya karena tidak ingin gereja Anda pindah sinode. Mungkin itu. Saya juga tidak menyarankan gereja Anda pindah sinode saya, tidak. Yang penting kebenaran dari Truth ID mengubah orang. Kita nggak memenangkan gereja lokal, kita tidak memenangkan anggota gereja, kita memenangkan manusia untuk kerajaan Allah. Kami peduli, kami care dengan masalah ibu, ya. Nanti bisa dibantu pelayanannya, bagaimana memberikan nasihat, ketenangan kepada ibu yang galau dan anak ibu yang perlu bimbingan dari kami karena beliau karena anakmu datang ke Mall Arta Gading, saya kira kalau sampai datang ke sini percaya kami akan bimbing. Oke? Kalau benar-benar pasangannya itu tidak baik ya jangan. Anaknya perempuan atau laki ya? Anaknya laki Pak. Iya, ini pasarnya perempuan ya? Iya perempuan. Oke.
Saya ingatkan ya, cari jodoh pertama harus Kristen. Yang kedua dewasa rohani. Kalau hanya Kristen nggak dewasa, waduh berat. 3 itu dewasa ekonomi, dewasa mental dulu. Hidup di tengah masyarakat bisa lo dewasa ekonomi. Kristen, dewasa rohani. Karena Kristen nggak jaminan dewasa rohani ya. Oke, ini mesti jadi satu boleh. Terus dewasa mental, dewasa ekonomi. Dilihat umurnya, latar belakang, pendidikan, keluarga, baru belakangan itu. Beda umur terlalu banyak juga nggak boleh. Jadi beda usia juga harus dipertimbangkan. Saya ingatkan jangan sampai anak kita larang pacaran dengan sesama orang Kristen, malah dia nanti sakit hati pacaran dengan agama lain. Itu bisa terjadi. Jangan sampai dendam lalu malah pacaran dengan agama lain. Tapi kalau sudah kayak Agi mendengar khotbah saya kira udah sulit pacaran dengan agama lain. Iya kan? Oke, teruskan. Selanjutnya perempuan 28 tahun belum nikah di Makassar. Saat ini saya lagi hancur. Segala dosa melekat di saya. Saya merasa hidup saya tidak kudus. Usaha saya hancur. Saya banyak terlilit masalah keuangan. Saya selalu ingat Yesus, tapi apakah saya masih pantas mendapatkan kasih Yesus sedangkan saya terus hidup dalam dosa? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini pasti dosa kalau yang pertama seks. Ya, perempuan. Yang kedua uang. Ya. Entah dia menggelapkan uang orang atau tidak jujur ya. Nah, kemungkinan itu 2 dosa besar ini. Dua dosa ini ya. Bukan maaf dosa besar kecil tergantung melihat konteks ya. Oke. Harus bertobat dan Anda harus mendapatkan bimbingan ya. Tidak bisa saya jawab itu terlalu gegabah gitu. Tapi doa pagi itu mutlak karena di situ Roh Kudus akan pimpin Anda. Doa pribadi kalau Anda bisa ketemu Tuhan itu luar biasa dan ikuti Truth ID, dengarkan khotbah saya terus karena disitulah Anda memiliki bimbingan dari Tuhan yang akan membuat Anda mampu bisa melewati hari-hari yang sulit. Oke? Ini perlu bimbingan. Iya. Banyak sih. Ini kasusnya pasti nggak jauh dari hal itu ya. Seks dan uang. Paling ini masalahnya. Nggak sebut dia nikah atau belum ya. Belum menikah, Pak. Kadang-kadang belum nikah, bisnisnya juga dicampur aduk dengan tawaran-tawaran ini nggak karuan ya, kasihan sih. Kadang-kadang wanita kalau bisnis banyak masalah ya, supaya dapat tender lalu harus memberi diri, kadang-kadang tuh berat. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu memanfaatkan. Tapi saran saya kalau harus begitu lebih baik jangan bekerja dengan orang-orang seperti itu. Ya, kasihan. Dunia sudah jahat sekali. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 31 tahun sudah menikah di Jakarta. Shalom Pak Erastus. Saya menikah 4 tahun dengan laki-laki yang sebelumnya berstatus cerai hidup dan belum punya anak. Saya mau berbagi cerita kehidupan rumah tangga saya. Awal Agustus lalu, saya tidak sengaja membaca chat di HP suami. Dan benar saja ternyata ada bukti bahwa dia berselingkuh dengan karyawannya sendiri. Ini 4 bulan yang lalu ya? Iya. Terus? Bahkan mereka sering ke apartemen bersama dan sering bertemu di luar tanpa sepengetahuan saya. Hati saya hancur dan kecewa saat itu. Ketika saya konfirmasi dengan suami, dia memilih untuk berpisah dengan saya dan melanjutkan kesenangan dia berselingkuh sampai saat ini. Namun saya menolak dengan alasan saya masih mau mempertahankan rumah tangga. Dia juga kecanduan bermain sosial media dan suka dipuji oleh banyak wanita. Awal November lalu, dia terkena sakit jantung dan sudah operasi. Saya berpikir dengan adanya sakit, dia bisa berubah dan berhenti berselingkuh. Ya bisa. Namun kenyataannya, ya, sampai sekarang mereka masih ada hubungan. Dan setiap hari mereka bertemu di kantor maupun di tempat lain. Oke. Saya ingatkan ya, kalau menikah dengan orang yang bercerai, itu harus dipikirkan kenapa dia cerai. Biasanya laki-laki bilang istri saya tidak melayani dengan baik, istri saya itu kasar, istri saya selingkuh, padahal dia yang nggak benar. Jadi hati-hati kepada wanita yang belum menikah. Menikah dengan orang yang cerai itu mesti dilihat masalahnya.
Ya, ingat itu. Ini orang-orang yang ibarat baju itu sudah robek dan tambalan. Tetapi tidak semua pria yang cerai dengan istri tidak layak nikah lagi atau pasti rusak, belum tentu. Ya, tapi harus dilihat ya faktor-faktor kenapa dia cerai. Nah seperti ini. Iya Pak. Iya. Sakit nih pria. Terus pertanyaannya, apakah suami bisa diubahkan Tuhan dengan kekerasan hatinya dan hawa nafsunya? bisa saja kalau dia bertobat. Terus Bolehkah kami berpisah? ini belum punya anak ya kayaknya. Belum ya. Belum kayaknya Pak. Terus Belum punya anak ya. Saya juga selanjutnya saya juga pernah berdoa dengan Tuhan mengenai keturunan. Oh, Saya mendapatkan suara hati yang berbicara, aku akan memberikan anak yang ilahi asalkan engkau mau bayar harga. Saya tidak mengerti bayar harga yang dimaksud itu. Terima kasih sudah dibacakan. ya, kesucian hidup itu harganya. Bisa kesucian hidup. Jadi kamu hidup suci, ikut doa pagi bersama saya tiap hari jam 5 pagi, lalu mendengarkan Truth ID. Ya, saya tidak bisa menasihati panjang lebar karena detail masalah yang kamu hadapi hari-hari saya tidak tahu, tapi Roh Kudus pasti pimpin. Dan banyak bicara. Suamimu memang petualang, namanya petualang seks dan petualang cinta. Dia menikah dengan kamu juga karena seks saja. Setelah dia puas, ibarat kumbang ya. Cari bunga. Dia mencari bunga lain, dia bukan kumbang biasa, dia macan kumbang. Iya, Pak. Jadi kamu tidak bisa berharap banyak pada pria seperti ini. Iya. Ya, kamu tahan, jangan cerai dulu. Lalu kalau suatu saat dia memaksa cerai dengan berbagai cara, ya sudah. Kau bisa mulai hidup baru. Nanti hubungi kami lagi, ya. Tolong dicatat, nama ini akan menghubungi kita lagi. Oke, sementara belum perlu bimbingan sendiri langsung, dia masih bisa melewati hari sendiri. Ya, sedih juga ya dengar begini ya. Iya. Ya udah, kamu lewati hari dengan Tuhan, kamu akan kuat. Ya. Dia pahit sekali dia, pahit. Jadi kamu sementara menghindari hubungan juga dengan suami. Jangan sampai dia bawa penyakit ya. Iya, Pak. Jangan sampai dia bawa penyakit, kamu ketularan ya. Kita tidak tahu wanita yang dia gauli udah sampai di apartemen itu sudah pasti jauh hubungannya. Nah kalau wanita itu juga free sex, dia bawa penyakit, kan mengerikan ya. Oke, itu saja, dan kami mau beritahu bahwa kami mengasihi Anda, kami keluargamu ya. Saya Pendeta Erastus dengan semua tim di pihak kamu. Oke, Tuhan berkati. Terus Selanjutnya dari laki-laki 32 tahun, Katolik, Kalimantan Barat. ya. Terima kasih Pak Era selalu menjawab pertanyaan saya, sangat memberkati kehidupan rohani saya. Apakah saya berdosa jika saya nanti karena sakit akibat kelalaian dan menjaga kesehatan? Atau bisa dibilang terpaksa tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik? Saya harus bekerja dari pagi hingga malam dengan sedikit jam tidur. Karena itu untuk menjaga kesegaran saya menjadi peminum kopi yang mungkin sudah berlebihan. Untuk bisa tahan tidak harus minum kopi kan? Anda harus bisa minum kopi boleh, tapi sehari Anda pasti 1 atau 2. Jadi nanti Anda alasan supaya bisa melek minum kopi, padahal itu kecanduan. Gitu. Oh ya, betul. Anda beralasan mencari pembenaran minum kopi berlebihan. Bukan tidak boleh sama sekali, tetapi berlebihan yang tidak boleh. Pasti ada cara untuk bisa menjaga kesehatan ya, pagi sampai malam. Tapi pekerjaan yang tidak perlu Anda lakukan jangan, misalnya sudah pulang, udah jangan buka gadget, tidur saja. Ya, saya kira masih bisa. Terus jika saya menjaga kesehatan dengan menambah jam tidur atau istirahat, orang tua saya tidak senang dan akan memarahi saya dan menganggap saya pemalas. Karena saya memilih diam dan mengingat tentang Yesus yang bekerja keras hingga tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nanti dulu. jangan salah tafsir. Tuhan Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, artinya memang dia bekerja keras. Tetapi kerja keras tidak boleh mengorbankan kesehatan, karena tubuh kita bait Roh Kudus. Umurnya berapa nih ya?
32 tahun, Pak. Oh, sampai orang tuanya menjajah kayak bangsa Mesir menjajah Israel ya. Pasti orang tuamu tidak segalak ini ya. Pasti kayaknya enggak. Ya, pasti enggak. Artinya gini loh. Ada bagian-bagian yang membuat orang tua punya alasan mengatakan kau malas. Ya, pasti ada bagian-bagian membuat orang tuamu mengatakan kau malas. Saya khawatir kamu punya produktivitas rendah. Sehingga kamu harus sampai larut bekerja. Kalau kamu cekatan, cakap, lalu kau bilang, papa, mama, saya harus istirahat cukup supaya saya panjang umur, ya. Bisa, jangan cari pembenaran. Dengan minum kopi banyak, papa, mama katain malas. Coba produktivitasmu bagus nggak sih, gitu loh. Ya kan? Kalau kamu produktivitasmu bagus, pekerjaan bisa selesai 4 jam, ya 4 jam, jangan selesai 8 jam sampai kurang tidur. Lalu kamu juga senang tuh menikmati kehidupan yang rileks-rileks. Ada kan? Kerja tapi rileks. Jangan. Paham ya? Ikuti Om Eras punya nasihat. Kamu masih muda. Kasihan kamu. Kamu kurang percaya diri sebenarnya. Sekarang kau belajar mendengarkan khotbah saya sebanyak-banyaknya, ya. Usahakan ikut doa pagi, kamu punya mental jadi matang dan kuat nanti. Oke, saya kira cukup penjelasan saya ya. Oke, teruskan. Jika suatu hari saya mati muda karena pola hidup yang seperti ini, apakah saya akan dianggap berdosa karena lalai dalam menjaga kesehatan tubuh yang adalah bait Allah? Ya, sebenarnya kamu nggak jahat, cuman kamu alasan aja ya. Coba produktivitasmu kamu tingkatkan aja dulu nak, ya. Itu dulu ya. Udah jangan mudah mikir mati muda, masih jauh ya. Iya, Pak. Kamu lucu deh. Iya. Kamu itu lucu. Oh, belum masih umur 31 udah mikir mati muda. Iya. Banyak orang minum kopi juga nggak mati muda. Emangnya minum racun mati muda. Kalau hanya kopi juga nggak sampai mati muda, bagaimana gitu. Tetapi kurang baik itu aja ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari usia 15 tahun tidak ada identitasnya, Pak. Iya. Shalom Pak Eras, saya punya pertanyaan, Pak. Ibu saya gemar menonton drama Korea yang berseri-seri, berepisode, Pak. Berepisode. Iya. Nah. Dia berusia 46 tahun. Tetapi dia menonton hanya di waktu kosong. Ibu saya juga tetap lebih mengutamakan tanggung jawabnya. Tetapi dari penglihatan saya, ibu saya seperti terikat oleh drakor tersebut. Drama Korea ya. Iya, karena itu saya menyuruh ibu saya untuk tidak berlangganan lagi. Tetapi alasannya jika ada waktu kosong, dia sering bosan dan tidak ada hiburan. Ibu saya juga seorang yang mengikuti Bapak sejak 2020. Bagaimana menurut Pak Eras dan tim tentang hal ini? Jangan sampai ibu saya terhilang akibat hal ini, Pak. Terima kasih. Bisa terhilang atau paling tidak bertumbuh secara benar rohaninya. Kasih tahu Bu kamu udah tanya Om Eras. Kata Om Eras itu akan bisa membuat ibumu terhilang. Karena pikirannya rusak oleh drama-drama Korea. Ya, betul nggak? Betul, Pak. Ya tentu tidak semua cerita drama itu buruk. Tapi ada hal-hal yang tidak membangun iman. Ya, kalau saya mengatakan nanti saya tidak mengatakan drama Korea itu selalu jahat ya. Tidak semuanya jahat. Tapi kalau ibumu bisa mengisi waktu dengan mendengarkan khotbah kan lebih baik. Kasih tahu ibumu begitu, kata Om Eras ya. Hidup ini singkat dan tragis. Jangan nunggu nanti ada masalah baru tidak nonton drama lagi, doa terus. Jangan nunggu begitu. Ya, mumpung sekarang tidak ada masalah, kondisi baik-baik, melekatlah dengan Tuhan. Itu betul jelas ya. Kasih tahu ibu kamu, ibumu bukan orang jahat, tapi kurang militan. Dan biasanya orang-orang seperti ini nanti akan digedor Tuhan, dicambuk dengan masalah. Jangan nunggu ada masalah baru berhenti melakukan kebiasaan yang tidak mendukung kehidupan iman. Oke. Selanjutnya dari laki-laki 30 tahun, seorang duda dari Karawang Barat. Shalom Pak Eras, ini pertanyaan saya yang ke-9 kalau nggak salah. Saya mau tanya Pak Eras pernah mengatakan ketika khotbah, enggak usah anak suami yang tidak takut akan Allah akan diselamatkan oleh istri yang takut akan Allah. Maksud kalimat tersebut apa ya Pak? Saya perlu jawaban Alkitabiah sesuai konteks. Karena saya pun suka sekali berbagi YouTube
short Pak Eras di WhatsApp. Terima kasih Pak Erastus. I love you, I miss you. I love you too. Amin. I love you too. Jadi begini, Alkitab mengatakan bahwa suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh istri yang saleh. Artinya kehidupan pasangan hidup yang baik bisa menyelamatkan pasangan yang belum selamat. Itu saja. Alkitabiah ini, bukan saya yang punya ayat, oke? Amin. Terus. Selanjutnya laki-laki 47 tahun sudah menikah di Banten. Shalom yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mohon maaf Pak Pendeta, saya berjemaat atau pelayanan di salah satu gereja dan di gereja ini gembalanya sering terlambat datang. Bahkan terlalu sering gembalanya datang atau sampai di gereja setelah ibadah dimulai. Dalam kurung setelah pujian dan penyembahan. Kita sudah pernah menanyakan alasan keterlambatannya. Alasannya karena dia kesulitan untuk mendapatkan transportasi ke gereja. Karena memang jarak dari rumahnya ke gereja cukup jauh. Kami memakluminya karena dia masih harus menggunakan taksi online untuk sampai di gereja. Stop. Itu bukan alasan. Itu kebodohan. Itu bukan alasan, itu kebodohan dan pembenaran atas kesalahan. Dulu saya pelayanan itu di Bekasi. Kira-kira 2,5 jam kalau dari asrama sekolah. Ya jauh-jauh hari kita bisa nggak terlambat. Ya, waktu itu kalau Bapak Gembala tidak ada kan saya sering khotbah juga. Saya tidak mau terlambat. Saya lebih cepat awal datang, duduk dulu, main gitar sendiri atau ngajari. Ada orang di situ nyanyi, kan lebih bagus begitu. Ini mah isyarat bahwa pendeta ini nggak benar hidupnya. Udah itu aja. Ini pendeta tidak mungkin hidupnya benar. Udah sulit dikatakan benar, sulit. Kalau hanya soal waktu saja dia gagal. Oke? Teruskan. Setelah beberapa waktu kemudian, gembala kami mengatakan bahwa dia diberkati dengan mendapat kendaraan mobil untuk menunjang pelayanannya. Namun gembala kami masih terlambat juga datang ke gereja. Iya. Dikasih 2 mobil pun akan terlambat ya. Terus? Bahkan memasuki tahun kedua pengembalaan di gereja kami, beliau belum pernah sekalipun mengikuti doa persiapan sebelum ibadah. Emang nggak karep dia mau melayani. Terus? Padahal sudah pernah dinasihati oleh gembala sebelumnya. Tetapi tidak ada perubahan. Gembala sebelumnya sudah mengundurkan diri sebagai gembala, namun masih tetap melayani di gereja kami. Kasihan, ini stres nih Bapak gembalanya. Bahkan ada beberapa keputusan gembala kami yang tidak sejalan dengan tim aktivis. Hal ini membuat suasana yang sangat tidak nyaman dalam pelayanan. Dalam hal ini, tindakan apa yang harus saya ambil, Pak? Apakah saya harus tetap bertahan di gereja itu, atau saya pindah mencari gereja yang lain? Jangan dulu. Mungkin nanti suatu hari kamu akan jadi pemimpin di situ. Lebih baik kamu tetap aja di situ, ya. Ini pendeta nggak bisa diharapkan ini. Benar-benar nggak bisa diharapkan. Menurut saya ini pendeta pasti hidupnya nggak beres. Kalau dia beres, dia takut Tuhan, dia pasti tahu ini mendukakan Tuhan. Dari soal kecil ini saja rusak, apalagi soal yang lain. Teruskan. Mengingat hal ini sudah berlangsung hampir 2 tahun, sebagai catatan, gembala saya adalah gembala yang ditunjuk atau diangkat oleh pimpinan sinode. Mohon bimbingannya Pak, mohon maaf kalau terlalu panjang. Elohim Yahweh kiranya memberkati Pak Erastus dan tim Abang. Itu yang saran saya tadi, jangan keluar dari situ, tetaplah di situ. Kalau sampai terpaksa, ya mau tidak mau kamu gak gereja sendiri deh. Di sekitar situ, lalu kamu jadi pimpinannya. Ya, ini tidak bawa orang ke surga, masalahnya. Hidupnya pasti nggak benar. Nah, sinodenya memilih dia juga saya kira tanpa doa dengan sungguh-sungguh. Pasti nggak benar pendeta ini, pasti nggak benar. Ya, soal waktu saja gagal, apalagi soal yang lain. Teruskan. Selanjutnya, perempuan 34 tahun sudah menikah di Medan. Saya menikah dengan suami saya September 2021. Hubungan kami tidak direstui mertua. Pada saat kami diberkati di gereja, mertua dan keluarga laki-laki tidak hadir. Dan selama 2 tahun berumah tangga kami hidup baik-baik saja. Namun tiba-tiba dia pergi dari rumah meninggalkan saya tanpa alasan yang jelas. Saya cari kemana-mana tapi tidak ketemu. Saya cari ke keluarganya tapi tidak ketemu juga.
Keluarganya bilang pernikahan ini tidak sah karena mereka tidak hadir. Jadi mereka mendukung anaknya untuk menceraikan saya. Yang saya mau tanya, apa benar karena orang tua tidak hadir dalam pernikahan anaknya, maka pernikahan ini dianggap tidak sah? Terus apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan rumah tangga saya? Ini tidak sah menurut keluarga itu. Kalau menurut hukum ya sah. Asal sudah cukup umur, gereja yang memberkati. Karena gereja yang mensahkan perkawinan. Negara hanya mencatat. Jadi yang kamu lakukan, ya kamu cari dia. Udah cari ya? Diam. Diam. Lalu kamu jangan terikat dengan masalah ini. Usianya masih 34 ya? Iya, 34. Ini kalau keluarga ini sewenang-wenang terhadap orang lain, terhadap menantu. Jadi kamu pasti dibela Tuhan. Kamu pasti dibela Tuhan. Ini pria bisa pergi diam-diam. Waduh. Ini pria yang tidak tanggung jawab. Udah punya anak belum ya? Belum jelas ya? Belum, Pak. Jadi kamu mestinya diam saja setelah kamu cari. Sampai nanti kalau memang sudah tidak pernah ada, ya kamu bikin nisan aja depan rumah, kasih nama suamimu, kamu lupakan dia. Jangan terikat dengan pria itu, kamu harus terikat dengan Tuhan. Kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, jadikan Tuhan sebagai kekasihmu, ya, menjadi mempelai Tuhan yang kudus, bersiap-siap ke langit baru, bumi baru. Ikuti doa pagi bersama saya, kamu akan dapat hikmat tuntunan Roh Kudus. Lalu kamu dengarkan Truth ID, membangun pengertian yang benar, dan kamu akan menjadi anak Allah yang pasti dipersiapkan untuk masuk keluarga kerajaan Allah. Oke, saya kira itu saja jawabannya. Lewati saja dengan kokoh, ya. Usahakan kamu punya penghasilan dan tidak bergantung pada suami. Oke, teruskan. Selanjutnya, laki-laki 47 tahun di Jakarta. Kami sekeluarga selalu dianggap jelek oleh papa mama dan keluarga adik-adik saya. Padahal dulu saya selalu bantu semua kebutuhan mereka pada saat papa sakit. Tapi sekarang masih saja mereka dengki dan sinis terhadap kami. Bahkan pada malam Natal, kami lebih memilih ke gereja daripada ikut makan malam Natal bersama. Dan pada malam setelah selesai gereja, ternyata om saya meninggal dunia. Untung saya tidak ikut mereka bersenang-senang atau makan malam. Bagaimana ya menghadapi keluarga besar yang terlalu memikirkan kesenangan duniawi, Pak Erastus? Ya, terima kasih Tuhan. Keluarga besarmu toksik ini, ya. Tapi tidak masalah besar. Ini bukan masalah besar untuk kamu. Yang penting kamu membenahi diri, memiliki kesucian hidup dan kehidupan yang cemerlang untuk bisa memberkati keluarga kamu. Kamu harus jadi berkat untuk keluarga kamu. Ya, jadi kamu tetap bertumbuh saja. Kamu tidak usah memikirkan sikap mereka. Percuma kamu terbelenggu oleh sikap mereka. Jalani hidup bersama dengan keluarga kamu sendiri, bertumbuh dalam kekudusan, kesucian, ya, menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus, mengarahkan diri ke langit baru, bumi baru. Kamu bisa menjadi berkat bagi keluarga kamu. Suatu saat mereka akan datang dan minta bantuan ke kamu. Paling tidak minta nasihat. Suatu hari mereka akan membuktikan bahwa kamu benar. Mereka akan menyadari bahwa mereka salah. Suatu hari nanti. Sekarang belum, biar saja. Kamu di pihak Tuhan dan Tuhan akan di pihak kamu. Oke? Sampai jumpa di episode yang akan datang 880. Oke. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.